Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan dasar akuntansi pada keuangan pemerintah daerah. Persamaan akuntansi antara akuntansi yang kita pelajari selama ini dengan akuntansi pemerintah daerah sedikit berbeda. Nah, berikut ini kita tampilkan slide mengenai persamaan akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual. Baik, pada materi persamaan akuntansi di konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua adalah implementasi dalam pencatatan di daerah. Kemudian konsep HOBO, akuntansi anggaran. Kemudian pendapatan LRA vs belanja. Kemudian pendapatan LO vs beban, siklus akuntansi. Dan terakhir adalah pencatatan akuntansi atau pencatatan transaksi. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi yang kita ketahui kalau di dalam pemerintah, akuntansi pemerintah yang disebut dengan aset itu adalah sama sebenarnya kewajiban atau utang ditambah dengan ekuitas atau modal. Nah, tetap bedanya kewajiban ini adalah utang yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah daerah, bukan untuk pembiayaan perusahaan. Kemudian ekuitas ini adalah modal-modal berupa bangunan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya sebagai modal dari daerah. Nah, kemudian untuk penempatan sisi debit dan kreditnya ini agak berbeda dengan penempatan pada akuntansi yang biasa kita pelajari. Nah, ini kita lihat bahwasanya kalau dikatakan aset itu berupa apa? Ya, nah, tadi sudah kita katakan aset adalah kewajiban ditambah ekuitas. Kalau aset bertambah baik dari pembangunan baru, maka aset posisinya adalah di debit. Kalau berkurang posisinya di kredit. Kemudian kewajiban dan ekuitas itu kalau bertambah semuanya ada di posisi kredit. Kalau berkurang di posisi debit. Ini adalah saldo normalnya di sini. Kemudian di sini untuk pendapatan baik operasional atau pengembalian sisa anggaran, maka pendapatan itu saldo normalnya di kredit, kalau berkurang di debit. Kemudian belanja atau beban kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Kemudian ada pembiayaan penerimaan. Pembiayaan penerimaan itu adalah terkait penerimaan kas daerah dari berbagai kegiatan. Itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Kemudian pembiayaan pengeluaran, ini terkait pengeluaran, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Kemudian ini saya katakan sekali lagi adalah kolom dari saldo normal. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kita katakan aset. Aset itu apa toh? Jadi kita ulangi. Aset di sini adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh entitas. Entitas di sini adalah siapa? Pemerintah daerah. Jadi ini misalnya adalah bangunan gedung kabupaten, lapangan sepak bola, puskesmas, pasar. Itu merupakan bagian dari aset.
Kemudian kewajiban di sini adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah untuk melakukan cicilan-cicilan dari kewajiban. Ini biasanya ya utang-utang pemerintah daerah, misalnya ya untuk pembangunan karena uangnya kurang melakukan utang. Sama saja seperti Indonesia, kita ketahui utangnya ya lumayan banyak ya. Kemudian ekuitas adalah apa? Kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban. Jadi dikatakanlah punya gedung, bangunan, sekolah, puskesmas nilainya 2 triliun, kalau utangnya 1 triliun, maka ekuitasnya tinggal 1 triliun. Itu adalah perbandingannya. Kemudian implementasi PUSAP merupakan landasan bagi pemerintah untuk membuat sistem akuntansi. Ini adalah peraturan-peraturan yang melatar belakangi bagaimana penentuan standar akuntansi pemerintah nanti dapat dilihat di sini. Peraturannya di PP, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020, Pasal 6 Lampiran 1. Kemudian kini kita kita gambarkan kasusnya adalah di pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu pasti ada yang disebut dengan transaksi internal. Kita ketahui bahwasanya di dalam pemerintah daerah ada susunan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kemudian di bawahnya ada kepala dinas instansi yang mengurusi cabang dari kepanjangan bupati wali kota. Jadi setiap gubernur, bupati, wali kota memiliki banyak kepala dinas. Nah, untuk gubernur, wali kota, dan bupati itu adalah bertindak sebagai PPKD, penanggung jawab keuangan daerah atau perangkat penanggung jawab. Kemudian ini bertindak sebagai kantor pusat atau yang memegang kebijakan. Kemudian dinas-dinas terkait, kepala dinasnya itu adalah sebagai kantor cabang yang melaksanakan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan. Namanya adalah SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, yang mengelola pendapatan, yang mengelola ini juga SKPD. Di sana ada Badan Pengelola Uang Keuangan Daerah. Kemudian kalau yang merealisasikan anggaran ya banyak dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dan macam-macam. Itu pasti punya anggaran-anggaran yang digunakan untuk merealisasikan anggaran dari APBD. Kemudian di sini kita berbicara konsep pendapatan dan belanja. Yang disebut dengan pendapatan adalah ketika uang yang ada di daerah atau pendapatan dari sumber-sumber, misalnya retribusi, biaya laba BUMN, kemudian biaya operasional rumah sakit, dari pembayaran pasien, dari pembayaran BPJS, itu diakui saat uang diterima dalam rekening kas uang daerah. Jadi diakui pendapatan kalau sudah adanya rekening yang masuk ke dalam kas daerah. Kemudian belanja itu diakui saat terjadinya pengeluaran rekening kas umum atau daerah. Ini adalah konsep secara umum terkait pendapatan dan belanja. Kemudian terkait dengan laporan operasional, kemarin kita sudah mencoba menyusun yang disebut dengan laporan realisasi anggaran. Nah, di sini laporan itu adalah memuat beragam dari laporan realisasi anggaran, kemudian yang dijadikan menjadi satu. Kemudian di sana diketahui dalam 1 tahun anggaran yang terrealisasi dari berbagai macam SKPD itu di total
kemudian berapa anggarannya, kemudian realnya berapa, kemudian nanti akan kelihatan sebenarnya dari anggaran itu realisasi berapa, presentase realisasi berapa, ini termasuk surplus atau defisit anggaran, itu nanti akan dapat diketahui. Nah, kemudian terkait siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu dimulai dari yang pertama seperti pada umumnya pencatatan transaksi dalam jurnal. Kemudian dilakukan posting ke dalam buku besar, kemudian membuat neraca saldo, kemudian membuat laporan keuangan. Nah, kali ini kita akan mencoba contoh satu terkait pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita untuk mempermudah, kita lakukan setting. Kita kembali ke sini. Oke, contoh kasus yang pertama ini dicontohkan adalah kasus dari salah satu rumah sakit pemerintah daerah. Jadi pencatatan akuntansi ini dilakukan berbasis akrual. Dicontohkan di suatu Pemda Batam disajikan data sebagai berikut, yaitu SKPDA. SKPDA atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan misalnya, yang memulai kegiatan pada tanggal 1 Januari 2013. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut A ini atau Dinas Kesehatan Pemkot Batam itu dibentuk pada akhir 2012 dan menempati sebidang tanah dan bangunan yang di dalamnya telah diisi dengan peralatan mesin yang lengkap. Nah, menurut dokumen pembelian, harga perolehan tanah sebesar 1 miliar, kemudian harga bangunannya adalah 2 miliar, kemudian peralatan dan mesinnya 3 miliar. Selanjutnya dalam tahun 2013 telah ada beberapa transaksi. Tetapi dari konsep ini kita buka dulu tadi terkait dengan pencatatan transaksi terlebih kepada posisi penempatan debit dan kredit. Nah, di sini kita lihat ada penambahan aset berupa tanah, bangunan, dan mesin. Nah, ini ada penambahan aset. Maka ketika aset itu bertambah, posisinya di mana, kemudian ketika berkurang posisinya di mana, dan saldo normalnya di mana saja, di debit. Oke, kita lihat maka jurnalnya akan tampak sebagai berikut. Jadi aset tanah itu berupa tanah 1 miliar, kemudian aset bangunan 2 miliar, kemudian peralatan dan mesin-mesin 300 juta, maaf saya lihat bukan 3 miliar. Aset ini bertambah. Kemudian apa? Di dalam sisi kredit, karena penambahan aset ini dari bukan utang, nanti akan didampingi di sisi kredit adalah yang disebut dengan ekuitas. Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap jurnalnya senilai 3 miliar 300 juta. Nah, ini mengaplikasikan konsep akuntansi terkait penambahan aset. Kemudian
ada beberapa transaksi. Bendahara pengeluaran menerima SP2D. SP2D itu apa toh? SP2D adalah surat perintah pencairan dana. SP, surat perintah. P-nya satu lagi pencairan D, dana. Uang persediaan sebesar 5 juta. Teman-teman perlu ketahui ketika di pemerintahan itu tidak mudah untuk mencairkan uang. Ada yang namanya KPPN, itu bertugas untuk melakukan pencairan uang, dikirimkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD. Jadi SKPD itu menerima uangnya ya sesuai dengan turunnya SP2D. Jadi tidak 1 tahun langsung turun semuanya, tidak, tapi akan berangsur-berangsur. Oke, kita lihat bagaimana jurnalnya. Bendahara pengeluaran menerima SP2D uang persediaan. Ini maksudnya bagaimana? Di sini maksudnya dinas kesehatan, KPD dinas kesehatan menerima pencairan uang persediaan. Berarti kasnya bertambah. Maka bagaimana ketika kasnya bertambah jurnalnya? Kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran di sini itu kan termasuk asetnya. Kalau bertambah di sisi debit. Jadi kas di bendahara pengeluaran 5 juta. Kreditnya apa? RKPPKD. Intinya RKPPKD itu bahwa bendahara pengeluaran menerima kasnya dari PPKD penjabat pembuat komitmen daerah atau dari kuasa dari bupati, wali kota atau gubernur. Nah, di sini jurnalnya. Kemudian transaksi yang setelahnya adalah dinyatakan bahwa surat keterangan retribusi telah ditetapkan sebesar 150 juta. Ini gimana? Kalau dalam akuntansi biasa telah selesai menyelesaikan pekerjaan bengkel, kemudian biaya yang ditetapkan 150.000 tetapi belum diterima. Berarti bengkel tersebut memiliki piutang. Nah, ini juga begitu. Sudah surat retribusi bahwa dinyatakan sudah ada pendapatan yang akan diterima, tetapi belum dikirim ke kas daerah. Nah, ini disebut dengan piutang. Piutang itu apa? Dalam akuntansi itu kan termasuk ya yang ada di kita kan, termasuk kayak aset gitu kan, atau penerimaan ini Nah, maka bagaimana posisi jurnalnya? Posisi jurnalnya ditulis kalau kas bertambah di sisi debit, piutang, retribusi. Ini kas tapi kan masih piutang 100, kreditnya pendapatan retribusi pelayanan kesehatan 1 sesuai dengan transaksinya tadi ini karena terkait dengan pelayanan kesehatan. Saya katakan tadi dinas kesehatan. Selanjutnya di sini adalah setoran retribusi yang sudah di SKP-kan sebesar 120 juta telah disetor langsung ke kas daerah. Jadi retribusi yang 150 juta tadi yang baru dicatat, kemudian ini sudah langsung disetorkan ke kas daerah. Maka bagaimana? Di sini RKPPKD bahwasanya uang 120 juta ini sudah disetorkan ke kas daerah, ke RKPPKD, maka piutangnya akan berkurang di sisi D, kredit. Selanjutnya di sini ada SKPDA menerima pendapatan retribusi yang tidak diterbitkan surat ketetapan retribusi. Kalau tidak ada surat ketetapan retribusi, maka ini kan uang ini diterima kas, seperti mendapat pendapatan uang langsung. Kemudian
Bagaimana jurnalnya? Jurnal di sini, kas di bendara penerimaan, kreditnya pendapatan retribusi pelayanan kesehatan. Ini jurnalnya hampir sama dengan piutang posisinya, tapi kalau piutang ada kata-kata piutang berarti belum diterima. Kalau kas di bendara penerimaan berarti uang ini langsung diterima. Kemudian urutan jurnal berikutnya, bendara penerimaan menyetor uang ke kas daerah. Jadi rumah sakit yang ada di RSUD misalnya ketika menerima pembayaran dari pasien itu secara akumulatif setiap bulan uangnya akan disetor ke kas daerah, tidak serta-merta langsung digunakan untuk biaya operasional rumah sakit. Biaya nanti mengajukan anggaran, kemudian anggaran nanti turun lagi dengan SP2D ke bendara pengeluaran. Bendara penerimaan ganti yang menyetor pendapatan dari rumah sakit. Nah, ini seperti itu sistemnya. Maka jurnalnya di sini apa? KPPKD, berarti ini kas dikirimkan ke pejabat buat komitmen daerah 80 juta, maka kasnya berkurang 80 juta. Oke, setelah di sini ada dibayar gaji dan tunjangan 20.500.000 dengan LS. SKDA memberi alat tulis kantor senilai 800.000. Berarti ini semuanya adalah beban. Kalau beban bertambah tadi, di mana posisinya? Kalau beban bertambah di sini juga membeli obat-obatan. Di sini apa berarti? Ada belanja atau beban. Kemudian membeli peralatan mobil, membeli ATK. Nah, di sini maka jurnalnya untuk beban atau belanja posisinya kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Maka kalau ada pembayaran beban gaji ya seperti jurnal pada akuntansi biasa yaitu beban gaji dan tunjangan 20 juta, kreditnya RKPPKD karena ini yang digunakan adalah uang yang diberikan dari kas daerah yang digunakan untuk bayar gaji. Kemudian di sini barang-barang ATK 800.000. Pertanyaannya kenapa kreditnya tidak RKPPKD? Ingat di awal tadi kita menerima ini bendara pengeluaran menerima SP2D untuk uang persediaan. Jadi kalau hanya membeli ATK dan lain sebagainya itu menggunakan uang persediaan, maka tidak RKPPKD di sini, maka beban barang ATK 800.000 diambilkan atau yang digunakan untuk belanja adalah kas di bendara pengeluaran. Kemudian kalau belanja yang sifatnya besar seperti misalnya pembelian obat, pembelian ambulan, kemudian dan lain-lain, yang nilainya besar, nah, di sini nanti akan berbeda. Jadi belanja barang, peralatan mesin, beban tetap posisinya adalah di debit karena setiap belanja dan beban itu kalau bertambah di debit. Kemudian yang di sini tidak kas yang berkurang, tapi RKPPKD. Karena di sini ia mendapatkan uangnya setelah uang cair dari pejabat membuat komitmen daerah baru digunakan untuk belanja. Kalau ini tadi kan sudah ada kas persediaan di awal. Kemudian biasanya seperti kita membuat realisasi keuangan itu tidak sepenuhnya 100% terrealisasi. Biasanya setiap akhir tahun itu ada sisa-sisa anggaran yang ada di dalam SKPD itu, maka sisa anggaran itu harus dikembalikan ke kas daerah. Kalau aset berkurang, kas tadi berkurang, posisinya adalah di kredit. Maka di sini jurnalnya adalah RKPPKD
Kenapa RKP DKD? Karena uangnya dikirimkan lagi ke kas daerah, diterima oleh pejabat pembuat komitmen daerah, kemudian jurnal kreditnya adalah kas di bendara pengeluaran. Nah, ini adalah materi terkait persamaan akuntansi dan siklus akuntansi serta bagaimana pencatatan jurnal. Kita contohkan di salah satu dinas kesehatan terkait pencatatan jurnal kegiatan di satuan SKPD Dinas Kesehatan. Demikian materi pada kesempatan hari ini. Nanti barangkali ada latihan terkait pencatatan jurnal, dan nanti kita silahkan untuk dilakukan latihan mandiri. Oke, masih ada beberapa materi lanjutan. Untuk selanjutnya kita akan mungkin posting buku besar, baca satu mengenai laporan keuangan. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.